Bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebanyak 104 rumah warga mengalami kerusakan, bahkan sebuah bangunan sekolah ambruk. Detik-detik ambruknya sebuah bangunan SMA milik pondok pesantren di desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terekam video amatir warga. Bangunan satu lantai ini ambruk akibat bencana tanah bergerak. Rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan berupa dinding roboh, lantai retak parah, hingga rumah menjadi miring. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tegal, jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 104 rumah, 5 sekolah mulai PAUD, madrasah, SD hingga SMA. Ini rumah yang punya Ibu Muiro. Selain itu, akses jalan desa dan jalan kabupaten juga mengalami kerusakan di sejumlah titik. Untuk menghindari jatuhnya korban, puluhan warga dievakuasi ke posko pengungsian di kantor Majelis Zikir. Warga mengaku khawatir karena kondisi tanah yang labil. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara disinyalir alih fungsi lahan, Polda Jabar mendalami dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang tersebut menimbun lebih dari 30 rumah dan memakan puluhan korban jiwa. Polda Jabar mendalami dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari 2026. Peristiwa ini disinyalir dipicu alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang ini menimbun lebih dari 30 rumah di dua wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Selain itu, lokasi longsor dikelilingi lahan pertanian sayur dan bunga yang digarap warga sekitar. Kabid Humas Polda Jabar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan yang perlu didalami lebih lanjut. Kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan fungsi lahan tadi itu ya, masih kita dalami sementara. Polisi sudah ada? Belum, tidak ada. Belum. Jika melihat kondisi di sekitar lokasi kejadian, terdapat aktivitas pertanian di kaki Gunung Burangrang. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas tersebut melanggar aturan atau tidak sebelum ada kepastian mengenai batas wilayah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Yang memasuki hari ke-11 pencarian korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jenazah korban. Pukul 8.47 waktu Indonesia Barat, tim gabungan berhasil menemukan 1 jenazah di worksite B2. Disusul dengan penemuan 1 jenazah lainnya pada pukul 9.44 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Selama 11 hari pencarian, hasil operasi SAR menemukan 85 kantong jenazah. Kemudian berdasarkan data DPI hingga pukul 16.00 WIB, 66 jiwa yang sudah teridentifikasi dari 68 body packs. Sementara 17 body packs masih dalam proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DPI. Selanjutnya pada pukul 17, tim DVI Polda Jawa Barat menerima lagi 2 kantong jenazah. Dari 85 kantong jenazah yang diterima, sudah 67 kantong jenazah yang teridentifikasi dan sudah diberikan ke pihak keluarga. Kita telah menerima 85 kantong jenazah dan sudah 67 kita berhasil identifikasi dan kita sudah serah timakan kepada seluruh yang melaporkan. Ya.
Sebelumnya, informasi orang hilang yang diterima di VI Polda Jabar mencapai 108 orang. Namun setelah diidentifikasi, jumlah orang hilang sebanyak 104 orang karena terdapat kesamaan nama korban yang dilaporkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 7 pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pondi, Bangka Belitung. Polisi melakukan penyelidikan karena aktivitas penambangan diduga ilegal. Sebanyak 7 pekerja tambang timah di kawasan Pondi, Kabupaten Bangka Belitung tertimbun longsor. 6 jasad korban sudah berhasil ditemukan, sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian. Tim SAR kerahkan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Longsor terjadi ketika sejumlah penambang tengah bekerja. 3 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 7 lainnya tertimbun. Pasca insiden, Polda Bangka Belitung turun tangan untuk selidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Pasalnya, tambang Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Diduga tambang di kawasan ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Dalam hal ini, dari penyidik kepolisian saat ini baru melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, keterangan-keterangan terkait kegiatan penambangan di daerah tersebut atau di lokasi tersebut, dan mungkin nanti akan ditindaklanjut dengan proses penyelidikan yang lebih mendalam untuk kita ketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Saat ini untuk 6 jasad korban yang sudah ditemukan dipulangkan ke daerah asalnya di Provinsi Banten. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat mendatang, komika Panji Pragiwaksono menegaskan tidak akan menghindar. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Jadi terlapor atas tayangan mensrea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir, dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah. Sebelumnya, komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan.